الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظة للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi istri, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki itu atas sebagian yang lain. Dan karena mereka, laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. An-Nisa ayat 34. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah pemirsa di rumah masih bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Ya Allah. Luar biasa. Ya. Adem sekali kalau dibaca Al-Quran ini. Iya betul banget. Bawaan hati ini jadi tenang, betul. Pikiran tenang. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini langsung bisa masuk. Betul. Otak kita. Kalau boleh tahu tadi ayat berapa? An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ternyata ya. Masya Allah. Ini tadi yang menceritakan tentang tentang kewajiban seorang suami ataupun juga kewajiban seorang istri. Dan kalau ada nusyuznya dari seorang istri, apa yang harus dilakukan oleh sang suami. Oh begitu. Iya. Jadi dalam hubungan suami istri juga ada terkandung di dalam Al-Quran tentunya ya Teh Sasa. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Dan kita saatnya ini mungkin yang tunggu-tunggu kita ada games loh. Jadi Teh Sasa, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Teh Sasa, bertanya-tanya. Terus kita ini ada games juga untuk menguji host-hostnya tentunya Teh Sasa. Mau diuji? Aduh, ujinya. Ujinya ini yang takut-takut banget. Saya segmen ini yang paling takut pemirsa di rumah. Dan pemirsa di rumah kami ingatkan lagi tetap dapat bertanya kepada Teh Sasa untuk hari ini melalui kontak person kita di 0813 9447 7912. Betul. Saya hari ini Teh Sasa mohon izin untuk bertanya kepada Teh Ririn. Boleh. Sok atuh. Tadi ngobrol-ngobrol tentang pernikahan Teh Ririn. Seorang wanita akan dinikahkan oleh siapanya nanti? Teh Ririn. Seorang wanita itu akan dinikahkan oleh walinya. Walinya Alhamdulillah. itu dari ayahnya atau Garis keturunan. penggantinya ya, dari keturunannya ya. Garis keturunan ayah. Garis keturunan, betul nggak? Betul nggak? Ya, betul. Betul. Waduh, dong, berarti luar Teh biasa. Ririn ini menyimak pertanyaan hari ini Iya ya. dong, harus Luar karena biasa. ini ilmunya luar biasa banget. Luar biasa. Buat bekal aku nanti udah nikah. Amin. Amin ya Allah. Tapi ini menarik sekali soal wali nikah, Teh Sasa. Kalau seandainya, maaf cakap ya Teh Sasa, dia itu yang pertama katanya kalau anak di luar apa ya? Di luar nikah. Di luar nikah katanya tidak ada wali. Terus Iya. yang sulitnya lagi kalau anak perempuan itu dikasih sama orang lain diangkat. Jadi anak itu walinya siapa? Gimana itu Teh Sasa? Nah, ini kan kasusnya hamil di luar nikah. Nah, itu siapa ayahnya gitu kan. Dia itu nasabnya ke ibunya saja. Jadi tidak ke bapak biologis. Meskipun bapaknya diketahui misalkan si fulan. Nah, nanti kalau misalkan nikah pakai apa? Wali hakim. Jadi Wali dia hakim. mengangkat wali hakim. Gitu. Kemudian kalau tadi anak angkat, siapa walinya?
wali hakim juga kalau tidak diketahui siapa ayah kandungnya. Tapi kalau diketahui ya pakai hubungilah orang tua aslinya itu dulu gitu. Harus diusahakan gitu. Nanti kalau dia mewakilkan beda lagi kasusnya gitu. Jadi anak kandung dengan anak angkat beda hukumnya. Jadi Iya. pakai binti juga atau gimana itu Teh Sasa? Kalau anak angkat bintinya ke bapak kandungnya, bukan ke yang bukan ke mengangkatnya. mengangkatnya. Nggak boleh. Kadang kan kita gini ya, kita udah ngangkat anak malu nih kedengaran sama orang kayak hal-hal yang tabu banget gitu. Kayak bintinya, loh anak kamu kok bukan bintinya kamu gitu, nggak boleh ternyata ya Teh Sasa. Tidak bisa, tetap saja contohnya Zaid bin Harisah itu adalah bin Harisah, bukan bin Rasulullah SAW atau bin ya kepada Nabi, bukan. Meskipun diangkat anak oleh Rasulullah SAW kan. Allah, Masya Allah. Kalaupun anak yang di luar nikah tadi, ke bapaknya juga boleh gitu atau gimana? Tidak ada bin atau binti ke bapaknya, dia mah ke ibunya. Oh ke ibunya. Jadi hal itulah yang menandakan Ya. bahwasannya. Makanya Jadi- jangan berani-berani melanggar aturan tuh akan ribet sendiri. Betul, Teh Sasa. Serem jadinya dengarnya ya, Teh Sasa. Jadi kayak ada cap seorang anak itu bahwasannya, wah ini anak di luar nikah, ini anak angkat. Jadi Kalau takut fitrahnya, ya. kalau fitrahnya suci, anak Suci. itu kan anak itu tidak berdosa. Yang berdosa itu perbuatan kedua orang tuanya gitu. Tapi kalau bin atau bintinya tetap dia tidak bisa bin atau binti ke bapak biologis. Itu yang membedakan, dia tidak mewaris, tidak dinikahkan oleh ayah biologis itu gitu. Harus sama wali hakim. Oke, luar biasa nih. Astagfirullah. Ini juga ada pertanyaan yang masuk nih dari pemirsa di rumah. Wah ada dari siapa ini Teh Betul, Ririn? ini ada dari Ibu Rani. Nanya terkait dengan bagaimana seorang muslimah dapat menjaga keseimbangan antara peran sebagai ibu dan istri. Menjaga Ibu Rani ya. nih. Ya. Insya Allah pertanyaannya jazakallahu kasiro ya jazakillah khair. Keseimbangan untuk menjadi istri dan juga ibu. Allah kasih kemampuan ya. Misalkan ibu kan dulu hamil itu wahnan ala wahnin ya. Dari satu kepayahan demi kepayahan trimester 1, 2, 3 gitu kan. Tapi ibu kan physically menurun tapi hati atau kolbu ya tetap prima gitu, selalu bertawakal kepada Allah kan. Jadi sama pula nanti kalau udah jadi ibu ya karena anaknya udah lahir perlu pola asuh yang komprehensif gitu ya. Tanamkan akidah, tanamkan juga masalah ibadah, tanamkan juga masalah akhlak gitu ya bersama-sama suami tentunya ya. Nah itu jadi ibu full time mother nggak masalah. Tapi kalau ibu misalkan aku mau ada sampingannya sambil kerja ya sambil ngajar ya kalau bisa tempatnya itu yang bisa Dijangkau, ibu bawa anak gitu. Syukur-syukur kalau punya ada di rumah itu ada TPA gitu. Ibu ngajar anak orang lain tapi anak sendiri bisa dibawa kan. Atau ibu punya sekolah-sekolah preschool gitu. Jadi suami juga bisa terlibat ngejaga anak gitu. Jadi saling titip menitipnya itu harus dengan orang yang utama yaitu ayah atau ibu. Kalaupun ke nenek mah itu mah sunnah ya. Sunnah juga enggak sih. Karena kadang-kadang orang tua tuh kan maaf ini kalau Rasulullah SAW itu Betul. ngasuh cucu ya. Karena pada saat Rasulullah SAW sholat cucu-cucunya itu kan naik ke punggung beliau ya. Ke punggung beliau. Beliau sedang sujud itu naik gitu. Jadi Hasan dan Husain itu diasuh juga. Tetapi nggak the whole the time, tidak semua waktu. Jadi tetap ibu yang soleha itu yang bisa ngebagi waktu ketika dia harus optimalisasi mengasuh balita, batita itu penting. Walaupun ada substitusi misalkan ngurus sama orang lain, tapi siapa orang yang dipilihnya juga harus yang amanah. Jangan sampai terjadi kasus-kasus kan dititipin nyesel, ternyata kan anaknya malah meninggal di tangan orang yang dititipi. Itu ada yang kayak gitu kan banyak gitu. Kasus yang lagi happening sekarang itu yang masih diselidiki oleh kepolisian kan ada juga ya. Nauzubillah min zalik lah. Jadi jangan nyesel ya hanya karena kita ingin eksis ya Di luar gitu. gitu. Sampai Padahal lupa tapi kewajiban kita. anak sendiri terlantar gitu. Iya. Karena kalau bagi kita mah bukan eksis sih sebetulnya yang dicari pahala amal soleh. Gitu. Betul. Jadi di dalam dan di luar rumah bagi seorang ibu dari anak sama positifnya karena dia membawa nilai-nilai di rumah untuk bisa disampaikan ke halayak misalkan berbagi sharing gitu. Gimana sih membesarkan anak gitu. Kalau dia seorang dokter kan juga kan kadang ngurusin pasiennya tapi dia juga nggak mungkin anaknya ditinggal terus kan.
gitu. Betul. Sama dengan ustadz atau ustazah ataupun pengusaha atau apa, nggak mungkin dia cuman sibuk meeting to meeting gitu. Tapi kan kalau di rumah nggak ada waktu. Karena Rasulullah SAW itu orang paling sibuk sedunia ya. Maksudnya tuh Rasulullah SAW itu kan utusan Allah Iya. menyampaikan Islam dalam kurang lebih 23 tahun. Berarti kan itu beliau itu bisa mendidik keluarga, istri beliau, anak beliau, beliaunya sendiri, umatnya. Nah itu tapi kan proporsinya proporsional semuanya dapat gitu. Ya insya Allah bisa kok teh. Suami membantu istri ketika istri sedang ada pekerjaan, nganter gitu. Kan suka ada suami-suami yang nggak mau nganter ya, Betul. ya, pergi aja sendiri. Sibuk, terus anak-anak teh dianterin sama orang lain kan. Jadi didikan orang tua itu sangatlah penting pemirsa di rumah. Ini juga ada masuk pesan dari Bu Rizka dari Cisarua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustazah, apa yang dapat dilakukan seorang muslimah untuk membangun hubungan yang kuat dengan anak-anaknya? Ini kayaknya ada kaitannya dengan tadi juga ya. Teh Sasa gimana? Iya, iya. Bagusnya Bu Rizka, supaya dekat sama anak-anak gitu ya. Betul. Anak-anak itu memang dilahirkan dari rahim ibu. Tetapi kadang sifatnya itu bisa ke ibu atau ke bapak atau dia spesifik dirinya sendiri. Nggak bisa kita bilang kamu mah mirip bapak kamu ya. Sebenarnya dia bukan mirip bapaknya, sebab dia sebagai makhluk unik gitu ya. Kamu mirip ibu kamu, nggak juga gitu. Dia itu memang butuh pengakuan sebagai dirinya sendiri. Jadi di zamannya gitu. Kayak zaman saya waktu dulu tuh nggak ada HP. Di zaman jadul banget ya. Oh ya, nggak ada Instagram. Tapi saya ternyata ketika udah punya anak, punya cucu, bisa main Instagram juga, bisa main HP juga. Nggak kebayang tuh anak-anak yang sekarang tuh nggak pernah mengenal tuh zaman waktu belum ada HP gitu kan. Nah, jadi intinya adalah bagaimana bisa optimal ya seorang ibu mah kalau misalkan melihat anak-anak itu amanah gitu. Jadi merasa bukan oh ini milik saya. Kalau milik saya nantinya bisa terjadi orang tua yang apa ya otoriter, tidak pernah ngajak diskusi gitu. Menurut kamu gimana gitu, baiknya gimana gitu. Jadi anak itu memang kalau bisa dari kecil kita suka cerita, mama mau pergi ke sana dengan si Anu, nanti pulangnya mamah gini, kamu mau ikut apa enggak gitu. Jadi anak itu tahu aktivitas ibunya tuh gitu. Dan nanti dia bilang, ya aku mau ikut. Karena masih kecil biasanya kan nempel kayak Iya perangkok. betul. Tapi kalau udah gede-gede mah enggak aku ada acara gitu kan. Tapi minimal pergi dan pulangnya kita pergi dengan siapa, anak itu kenal sama sahabat kita gitu. Kan anak saya tuh kenal sama sahabat saya siapa. Oh, mama paling temennya itu gitu. Apal dia. Jadi komunikasi ya. Komunikasi, Iya. jadikan anak itu seperti sahabat sendiri. Sahabat, iya. Bukan kita nuntut, kamu harus juara satu. Kamu harus ini, anak tetangga aja bisa. Dia Iya. dibandingin ya. Jadi dibandingin. Iya, jadi ada masanya sih di mana dia itu kita perlakukan sebagai raja gitu. Maksudnya Iya. ketika masa kecil sih kan pembiasaan yang itu perlu contoh yang konsisten dari orang tuanya. Jadi mereka tuh dikasih tahu oh ini yang boleh atau enggak gitu. Betul Tapi dengan cara ya kita juga melakukan hal yang sama. Misalkan nggak boleh nonton TV jam maghrib. Kita juga seperti Kita itu juga ya, Teh jangan Sasa. nonton TV. Ini Langsung mah contohkan ya yang kita betul. jangan main game, kamu jangan main game. Ternyata dianya main game tuh karena kitanya main game. Jadi itu main Jadi game. ngikut. Iya. Jadi pemirsa di rumah begitulah ya cara mendidik anak. Semoga terjawab ya Bu Rizka dari Cisarua. Kalau ingin bertanya-tanya langsung aja ke 0813 9447 7912. Pemirsa di rumah banyak banget pembahasan terbaik. Nanti kita akan bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.